Seluruh doa yang diajarkan Nabi pasti sebenarnya muaranya untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau doa terbaik kita adalah ibadah, minta ibadah, berarti pemberian terbaik Allah kepada seseorang bukanlah diberi dunia, tetapi pemberian terbaik Allah kepada seseorang bukan diberi jabatan, bukan diberikan uang. Pemberian terbaik Allah kepada seseorang adalah ketika orang itu diberikan ibadah. Nah, ini mindset kita harus kita rubah. Makanya Allah memberikan dunia kepada Qarun, karena dunia ini bukan pemberian terbaik bagi Allah. Allah memberikan jabatan kepada Fir'aun, karena memang jabatan itu bukan karunia terbaik yang Allah berikan kepada seorang hamba. Karena itulah pemberian berupa harta, jabatan Allah berikan kepada musuh-musuhnya sekalipun, karena itu bukanlah sesuatu yang terbaik yang Allah berikan kepada seseorang. Tapi Allah tidak akan memberikan ibadah kecuali kepada siapa yang Dia cintai. Allah tidak akan memberikan iman kecuali kepada siapa yang cintai. Allah tidak akan memberikan salat jamaah ini kecuali kepada siapa yang Dia cintai. Allah tidak akan memberikan keinginan kepada antum untuk mendengarkan pengajian ilmu kecuali karena Allah mencintai antum. Nah, kembali kepada lulus ujian tadi. Dalam senang Allah memberikan nikmat kepada kita. Apa yang diberikan? Ibadah syukur. Kan pemberian terbaik itu ibadah. Ibadah syukur yang diberikan. Dalam kesulitan dan cobaan serta musibah, Allah ingin memberikan ibadah kepada kita yang bernama ibadah sabar. Dalam hadis sahih disebutkan, ma'atallahu abdan khairan wa awsa'u minas sabri. Nah, tadi bagaimana caranya biar lulus? Kita harus senantiasa mengingatkan diri kita bahwa hidup di dunia ini sepenuhnya ujian. Maka ketika Allah berfirman dalam surat Al-Fajr, fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Ada manusia yang kalau diberikan nikmat rezeki yang lapang, dia mengatakan Allah lagi memuliakanku. Wa amma idza mabtalahu, apabila diuji dengan rezeki yang sempit, faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan, Tuhanku sedang menghinakanku. Apa kata Allah? Kallah, salah besar pendapat yang seperti itu. Makanya kekayaan, kemudahan hidup bukan tanda pemuliaan, tapi kita sedang diuji dengan ujian yang bernama syukur. Kesempitan rezeki, gempa terjadi bukan tanda mereka sedang diazab, dihinakan, tetapi mereka sedang diuji. Diuji apa? Kesabarannya. Makanya ada kalimat ulama yang sangat luar biasa. Di dalam kemudahan ada ujian, dan di dalam ujian ada kenikmatan. Nah, ini luar biasa. Jadi di setiap kesulitan ada nikmat, dan di setiap nikmat ada ujian. Apa ujian bagi nikmat? Syukur. Apa nikmat di dalam ujian? Sabar. Nanti saya akan kasih gambaran bagaimana sih supaya kita lulus ujian. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, tadi pertama sudah saya kasih tips. Yang pertama adalah menyadari bahwa hidup dari awal sampai akhir adalah ujian. Jadi kalau ketemu istri bawel, ingat ujian. Nah, betul ini.
Ketemu anak susah nurut, ingat apa? Ujian. Ketemu atasan angkuh, ujian. Itu jauh lebih mudah bagi kita untuk kemudian bisa menghadapinya. Jadi kita seperti orang siap mental, bahkan menguatkan mental kita. Ini yang pertama. Yang kedua, bagaimana supaya kita lulus ujian? Jawaban yang kedua adalah jangan pisahkan antara peristiwa dengan tujuan kita diciptakan. Nah, ini poin yang kedua. Jangan pisahkan peristiwa apapun yang terjadi pada kita dengan tujuan kita diciptakan. Untuk apa kita diciptakan? Allah berfirman dalam surah Az-Zariyat, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Ini tujuan kita. Peristiwa apapun jangan pernah diputus hubungannya dengan tujuan. Apa itu? Ibadah. Saya hadir di dunia untuk ibadah. Coba kita cek sekarang. Peristiwanya apa? Naik gaji, naik jabatan. Jangan lepaskan hubungannya dari tujuan apa? Untuk ibadah. Apa ibadah saat mendapatkan jabatan? Apa ibadah saat mendapatkan gaji naik? Oh, bersyukur. Maka kita bersyukur. Saat peristiwa yang menimpa kita, kesulitan, kebangkrutan, gempa, penyakit, jangan putuskan dengan tujuan kita diciptakan. Apa itu? Ibadah. Oh, ini musibah, ini gempa, ini penyakit, bangkrut, PHK. Apa ibadah yang bisa saya lakukan? Sabar. Makanya Syekh Nabulsi, ulama Suriah itu mengatakan, orang beriman itu senantiasa di dalam kenikmatan. Ketika mereka diberikan kemudahan, mereka dalam kenikmatan. Kenapa? Karena di situ ada syukur. Ada syukur. Ketika mereka diberikan kesulitan, mereka dalam kenikmatan. Kenapa? Karena di dalam kesulitan Allah memberi mereka sabar. Sabar. Memang Allah mengambil kemudahan dari kita, tapi Allah gantikan dengan ibadah yang bernama sabar. Dan jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada doa terbaik yang kita minta dalam hidup ini, kata Ibnul Qayyim dalam Madarijus Salikin, melebihi permintaan untuk ibadah. Saya ulang lagi kalimatnya. Tidak ada permintaan yang paling mahal, yang paling mulia bagi kita selain kita minta ibadah. Dalilnya apa? Al-Fatihah. Iyyaka na'budu ibadah, iyyaka nasta'in minta tolong, ya kan? Iyyaka na'budu hanya padamu ibadah, wa iyyaka nasta'in hanya padamu minta tolong. Apa hubungan ibadah dengan minta tolong? Kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah bahwa minta yang terbaik, iyyaka nasta'in yang termulia bagi seorang mukmin adalah untuk meminta iyyaka na'budu, meminta ibadah. Makanya Nabi mengajarkan kepada kita rata-rata meminta ibadah. Kata Nabi kepada Mu'adz bin Jabal, wahai Mu'adz, jangan lupa selesai sholat berdoa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong aku, wa iyyaka nasta'in, ya? Minta tolong kan? Untuk mengingatmu, mensyukurimu, beribadah. Bahkan Ibnu Qayyim mengatakan seluruh doa yang diajarkan Nabi pasti sebenarnya muaranya untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau doa terbaik kita adalah ibadah, minta ibadah, berarti pemberian terbaik Allah kepada seseorang bukanlah diberi dunia, tetapi pemberian terbaik Allah kepada seseorang bukan diberi jabatan, bukan diberikan uang.
pemberian terbaik Allah kepada seseorang adalah ketika orang itu diberikan ibadah. Nah, ini mindset kita harus kita rubah. Makanya Allah memberikan dunia kepada Qarun, karena dunia ini bukan pemberian terbaik bagi Allah. Allah memberikan jabatan kepada Fir'aun, karena memang jabatan itu bukan karunia terbaik yang Allah berikan kepada seorang hamba. Karena itulah pemberian berupa harta, jabatan Allah berikan kepada musuh-musuhnya sekalipun, karena itu bukanlah sesuatu yang terbaik yang Allah berikan kepada seseorang. Tapi Allah tidak akan memberikan ibadah kecuali kepada siapa yang Dia cintai. Allah tidak akan memberikan iman kecuali kepada siapa yang cintai. Allah tidak akan memberikan salat jamaah ini kecuali kepada siapa yang Dia cintai. Allah tidak akan memberikan keinginan kepada antum untuk mendengarkan pengajian ilmu kecuali karena Allah mencintai antum. Nah, kembali kepada lulus ujian tadi. Dalam senang Allah memberikan nikmat kepada kita. Apa yang diberikan? Ibadah syukur. Kan pemberian terbaik itu ibadah. Ibadah syukur yang diberikan. Dalam kesulitan dan cobaan serta musibah, Allah ingin memberikan ibadah kepada kita yang bernama ibadah sabar. Dalam hadis sahih disebutkan, ma'atallahu abdan khairan wa awsa'u minas sabri. Tidaklah seseorang itu diberikan oleh Allah pemberian yang lebih baik, yang terbaik, yang lebih luas, melebihi ketika orang itu diberikan kesabaran. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, karena semua kehidupan kita ini membutuhkan satu kata, sabar. Betul nggak nih? Antum pengen melaksanakan perintah Allah, kuncinya satu, sabar. Kita ingin meninggalkan larangan Allah, apa kuncinya? Sabar. Karena ujian Allah itu ada yang bersifat syar'i. Apa ujian yang bersifat syar'i? Perintah dan larangan, itu ujian syar'i. Ada ujian yang namanya ujian kauni, takdir. Apa itu? Kaya, miskin, sehat, sakit, gempa, itu ujian takdir namanya. Ujian syar'i pun kita hanya bisa menghadapinya, lulus menghadapinya dengan satu kata, sabar. Ujian takdir, takdir baik, takdir buruk, sebenarnya baik dan buruk itu kan dilihat dari sudut perspektif kita, bukan perspektif Allah. Contohnya begini, anak kita minta beliin motor. Apa yang baik menurut anak kita? Kalau dia dibeli motor, menurut dia. Apa yang buruk menurut anak kita? Kalau tidak dibeliin motor. Tapi kalau kita bagi orang tua cuma satu, apa itu? Baik. Kalau saya tidak ngasih motor, itu karena kebaikan yang saya sedang pertimbangkan. Kalau nanti pas tepat waktunya saya ngasih motor, itu untuk kebaikan yang sudah saya juga simpulkan. Nah, berarti dari perspektif kita cuma ada satu. Apa itu? Apa jamaah? Saya biar nyambung aja, ceramah saya nyambung kan nih? Apa? Baik. Kalau anak tadi kata keinginannya untuk dapat motor, berarti dia memiliki dua opsi. Apa itu? Baik, buruk. Kalau saya dikasih motor, menurut dia baik. Kalau saya nggak dikasih motor, buruk. Dia punya dua itu. Tapi orang tua, kalau kayaknya belum saatnya anak saya nggak kayak saya kasih motor. Nggak saya kasih motor. Pertimbangannya apa? Baik, kebaikan. Tiba-tiba setelah anak ini sudah mulai agak matang berpikirnya, emosinya sudah bagus, nak tak beliin motor. Pertimbangannya apa tuh? Kebaikan.
Berarti dari sisi orang tua cuma satu kebaikan, dari sisi anak, nah ini cuma analogi. Jadi takdir baik dan buruk itu hanya dari perspektif kita. Nyambung gak nih? Tapi dari perspektif Allah cuma satu, baik. Allah itu bukan memberi yang kita inginkan, tetapi Allah itu memberi yang kita butuhkan. Allah memberi yang akan membaikkan. Dokter tidak memberi pasien apa yang diinginkan pasiennya. Dokter memberi obat yang bisa menyembuhkan pasien, bukan yang diinginkan oleh pasien. Makanya pahit obat pun dikasih sama dokter. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang hilang dari seseorang? Gak ada yang hilang kan? Saya kalau dikasih kemudahan, oh iya saya kan untuk ibadah syukur Ketika mendapatkan kesulitan, saya kan di dunia ini untuk ibadah. Saya mau bersabar. Berarti dalam semua keadaan orang beriman itu tidak ada yang luput darinya, karena tujuannya adalah ibadah. Yang membuat kita kemudian tidak mampu menghadapi situasi sulit tadi, kita tidak pernah menghubungkannya dengan tujuan kita diciptakan. Apa itu ibadah? Padahal ada banyak ibadah yang tidak mungkin bisa teraktualisasikan, terrealisasikan tanpa sebuah kesulitan. Betul nggak nih? Halo? Ada ibadah yang tidak akan muncul tanpa kesulitan. Ibadah ridho misalkan, ibadah sabar, ibadah tawakal. Antum, saya tawakal kepada Allah, tabungan masih banyak, itu masih samar tawakalnya. Iya kan? Pekerjaan masih ada. Optimis. Ibadah optimis kapan, Pak? Saat semua keadaan nggak kondusif, itulah optimis. Kalau semua keadaan optimis, kita bilang saya optimis. Itu mah optimisnya karena keadaan. Ya kan? Karena keadaan kondusif Anda optimis. Optimisme Anda, kita bukan karena optimis kepada Allah, tapi karena semuanya dalam kondisi yang sangat ideal. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan tips yang kedua ini, jangan pisahkan peristiwa dari tujuan kita diciptakan. Ciptakan ibadah. Peristiwa ini ibadah apa yang bisa saya lakukan? Subhanallah. Rumah tangga itu coba lihat. Kalau kita nggak lihat dengan perspektif ibadah, ya kan, anak begini begitu, ya kadang ngelawan. Coba antum, kalau antum nggak lihat dengan perspektif ibadah, berat kan? Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sabar ini kata kunci kita bisa lulus. Kita tidak akan pernah kalah loh oleh apapun selagi kita masih sabar. Saya ulang lagi kalimatnya, kita nggak akan kalah selagi kita sabar. Dan sabar ini membuat masalah itu seolah tidak ada. Jadi sabar itu kayak gini, seolah hati kita itu melebar gitu. Ada masalah tapi hati kita itu melebar. Sabar. Tapi kalau nggak ada sabar, hati kita itu menyempit. Jadi masalah kecil terasa besar karena hatinya sempit. Tapi kalau orang sabar, itu masalah besar tapi hatinya lebih besar daripada masalahnya.
Nah, ini luar biasa. Antum berdoa minta ringankan beban atau minta tambah kuatkan punggung untuk memikul beban? Mana yang antum sering doa? Ya Allah ringankan bebanku, atau doanya ya Allah tambahkan kekuatan memikul beban? Mana yang antum sering doa? Ringan bebannya. Padahal kalau kita diberikan kekuatan memikul beban, sama-sama ringan juga, Pak. Satunya ringan karena bebannya dikurangi, satunya ringan beban karena kemampuan dia, otot memikul bebannya, otot kesabarannya ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, mohon jawab pertanyaan saya berikut ini. Antum pasti lapar ya? Lapar kan? Lapar. Kenapa antum lapar tapi tenang aja Ustaz? Karena antum lapar tapi makanan ada, duit ada kan? Buat beli makanan kan? Ya tenang, makanya antum tenang. Lapar itu menjadi masalah kalau nggak ada makanan. Makanya antum lapar pun tenang aja, makin lapar makin enak makannya nanti Ustaz. Ya kan? Lapar masalah kalau nggak ada makanan. Aus masalah kalau nggak ada minuman. Nah, musibah itu masalah kalau nggak ada sabar. Iya kan? Sudah nyambung ya? Allah memberikan lapar kepada kita, tapi nggak usah khawatir, Allah juga bisa mengirimkan makanan untuk kita. Saya kebetulan di rumah lagi sendiri, istri lagi jemput anak ke sana ke Malang. Habis sholat zuhur ada yang nemuin saya, Ustadz jangan lupa ya, Pak Haji itu di komplek kita apa namanya hajatan itu, seluruh jamaah masjid diundang. Oh, pas saya memang lagi sendirian, gak ada yang masak di rumah. Ya udah begini aja Ustaz, pakaian sholat kan deket sini, ya, jalan makanlah di sana. Ternyata habis makan semua yang hadir dibungkusin nasi bogana. Jadi makan di sana, pulangnya dibawain nasi bogana. Wah, saya bilang nih, saya makan siang udah, makan malam udah ada nih. Subhanallah. Lapar. Oh, nggak ada yang masak di rumah. Tapi nggak ada masalah kalau ada makanan. Allah mengirim haus, tapi Allah juga menurunkan hujan. Allah mengirim musibah, iya, tapi Dia juga bisa mengirimkan kesabaran kepada kita. Jadi jangan berharap jamaah sekalian, kalau antum lulus ujian itu artinya antum nggak akan pernah ada musibah, nggak ada akan ujian, nggak ada. Itu antum mimpi, itu cuma di surga. Yang nggak ada ujian itu cuma di surga. Jadi jangan pernah antum berpikiran kalau udah pensiun nggak ada ujian, nggak ada masalah. Jangan. Itu mimpi antum. Nanti saya kalau udah pensiun, ya anak-anak udah besar, nggak ada lagi masalah. Bohong itu. Ada masalah mantu juga nanti, mantu besan, iya kan? Masalah cucu. Tanya kepada yang tua-tua. Jadi sebenarnya bukan masalahnya yang hilang, tapi kemampuan kita untuk kemudian menghadapi masalah itu yang Allah besarkan. Apa itu? Kesabaran. Nah, waktu kita udah mau habis, saya mau kasih satu tips yang sebenarnya ada tips-tips yang logis, tapi saya ingin ngasih tips-tips yang memang antum bisa langsung praktekkan, dengan syarat antum serius mempraktekannya. Gimana sih kok bisa sabar? Sabar itu sifat Tuhan atau sifat kita? Antum kalau pengen mobil pengen sekarang atau 5 tahun lagi? Nah itu gak sabaran kan? Iya kan? Pengen naik gaji sekarang atau 5 tahun lagi?
Nah itu nggak sabaran kan. Jadi kita itu bersifat ajula, tergesa-gesa. Jadi bukan sifat kita. Sabar itu bukan sifat manusia. Manusia itu sifatnya keluh kesah. Innal insana khuliqa halu'a. Ajula dalam ayat yang lain. Nah, sementara kita nggak bisa menghadapi hidup ini kalau nggak sabar. Sabar itu bukan sifat kita, sifat Allah. Nah, kalau dia sifat Allah, bagaimana kita bisa memiliki sabar ini? Jawabannya adalah perbaiki hubungan kita dengan Allah. Karena sebenarnya connected kita dengan Allah itu kita sedang mengakses sifat-sifat Allah. Makanya mengapa Allah gandengkan antara sabar dan sholat itu digandengkan. Sholat itu adalah antum hubungan dengan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Artinya ketika antum bagus sholatnya connected, sholatnya khusyuk, kan antum kalau mau ada kebutuhan menggunakan HP, Gojek, Gokar apa, ini kan pakai gadget ini ya. Tapi kan antum bisa mendownload itu kalau koneksi internetnya bagus kan? Iya nggak? Kalau koneksi internetnya nggak bagus, antum nggak bisa mendownload apapun, nggak bisa. Nah, sholat itu gadget kita, khusyuk itu koneksinya. Kalau koneksinya bagus, antum bisa mengakses big datanya Allah. Ini analogi, ya. Antum bisa terconnected dengan Allah. Ketika antum terconnected berarti tersambung, terhubung. Ketika terhubung, sifat-sifat Allah itu akan mengalir ke dalam diri kita. Makanya kenapa orang yang paling penyayang itu adalah Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena yang paling baik hubungannya dengan Allah Nabi Muhammad. Karena yang paling baik, maka yang paling mendapatkan sifat kasih sayang itu adalah Nabi Muhammad SAW. Nah, kita ini rata-rata pengamal sholat, tapi kita sholatnya belum terkonektif rata-rata. Nah, kalau kita memperbaiki sholat, otomatis kesabaran kita akan bagus. Bahkan yang menarik, hadis yang selama ini kita pahami bahwa yang pertama kali dihisab adalah sholat. Kalau sholatnya bagus, akan bagus semuanya. Itu tidak hanya menunjukkan hisab di akhirat, jemaah sekalian. Hadis itu sebenarnya punya makna lain. Apa itu? Kamu kalau sholat kamu bagus, yang lain-lain otomatis akan bagus. Kamu akan memiliki sifat-sifat bagus, karakter-karakter bagus. Kamu akan menjadi pribadi yang bersyukur, kamu akan menjadi pribadi yang bersabar, kamu akan menjadi pribadi yang bersemangat. Itulah makna sesungguhnya firman Allah, simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Di wajah mereka itu ada bekas sujud. Selama ini kan orang memahaminya mungkin bekas sujud hanya sekedar di sini. Tapi maksudnya bekas sujud itu ada, kamu akan melihat karakter-karakter orang yang sujudnya bagus itu pasti kamu akan lihat dari interaksi kamu dengan dia, akan kelihatan kok. Maka betapa butuhnya kita dengan sholat yang baik, yang bagus, karena itu akan mengokohkan kesabaran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, ini yang bisa saya sampaikan. Kita tutup dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.